Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Video kali ini bercerita tentang seorang pria culun yang memiliki robot cantik, hasil eksperimen peninggalan sang ayah. Bukan hanya cantik, robot ini juga multi talent. Selain bisa menenangkan si Joni, ia juga bisa membuat pemiliknya sangat puas. Film dimulai dengan seorang bocil bernama It. Ia melihat seorang pria menggunakan topeng sedang bercocok tanam. Dan ternyata itu adalah ayahnya. Singkat cerita 15 tahun kemudian, It tumbuh menjadi remaja dan ia dibesarkan oleh ayahnya tanpa kasih sayang seorang ibu. Nah terus tadi ayahnya cocok tanam sama siapa? Dan ternyata ayahnya itu merupakan aktor film pemersatu bangsa. Suatu hari saat sedang syuting, sang ayah pun kena azab dan ia kejang-kejang. Konon katanya mengalami serangan jantung hingga akhirnya ia pun meninggal. Singkat cerita keesokan harinya, It menerima paket COD kayak gini. Ia awalnya kebingungan karena gak pesen paket sama sekali. Tapi saat di unboxing ternyata isinya adalah sebuah robot wanita yang sangat cantik. Melihat robot itu, It yang masih polos pun ketakutan. Ia berlari hingga akhirnya tak sengaja menabrak seorang pria dan kita sebut saja sebagai Profesor Sugiono. Mengetahui robot sebelumnya ada di dalam, Profesor pun langsung memberitahu It jika cara menghidupkan robot itu adalah dengan mengocek-ngocek serembil lempitnya. Dan ternyata alasan si profesor mengirimkan robot tersebut karena memang robot ini adalah hasil investasi dan juga percobaan dari ayahnya. Dimana saat sang ayah sakit atau meninggal, ia ingin ada sosok yang bisa membantu dan memenuhi kebutuhan jasmani dari It. Dan akhirnya jadilah robot ini yang dibiayai oleh ayah It dan diteliti oleh si Profesor Sugiono. Menurut si profesor, It harus menerima robot ini. Karena kalau tidak, dia akan didenda sebanyak 2 miliar won. Setelah itu, si profesor pun kabur dan meninggalkan robot tersebut bersama It. Pada saat itu, robot tadi memberitahu jika namanya adalah Ana. Setelah itu, It lalu membaca buku panduan dan ia sedikit mengotak-atik si Ana. Mulai dari memeriksa kelengkapan tubuhnya, lalu mengganti suara bahkan menyuruhnya berjoget. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba saja si Ana pun konslet. Dan karena waktu sudah siang, akhirnya It memutuskan untuk pergi ke sekolah dan meninggalkan Ana. Tak lama berselang, tiba-tiba si profesor tersebut datang lagi. Ia pun langsung memperbaiki kerusakan pada Ana, lalu menambahkan kamera tanpa sepengetahuan It, dan juga mengganti batunya agar bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah Ana siap, si profesor pun menyuruhnya untuk menyusul It pergi ke sekolah. Singkat cerita di sekolah, It pada saat itu terlihat sedang sangat pusing. Lalu tak lama kemudian, Ana pun tiba-tiba datang yang membuat It sedikit terkejut. Melihat kedatangan Ana, dua sahabat It langsung tergoda dengan kecantikannya. Namun mereka belum tahu kalau itu adalah sebuah robot. Selama di sekolah itu, nampak Ana selalu nemplok di pinggir It. It yang merasa kurang nyaman pun lalu memutuskan untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, It pun menanyakan kenapa setiap saat Ana selalu mengikutinya. Lalu Ana mengatakan jika program yang ada di dalam dirinya khusus dibuat untuk menjaga dan melayani setiap kebutuhan dari It. Bahkan pada saat itu Ana langsung membuka bajunya dan mengatakan ia siap melayani It bercocok tanam kapan saja ia mau. It yang masih polos dan belum berpengalaman pun nampak langsung tercengang melihat betapa indah dan bulatnya pegunungan milik Ana. Tak lama kemudian tiba-tiba salah satu sahabat It yaitu Lisa datang dan ia terkejut melihat Ana yang sedang tanpa busana. Setelah Ana memakai baju lagi, It pun menjelaskan pada Lisa jika sebenarnya Ana adalah robot yang tiba-tiba dikirimkan ke rumahnya. Lisa yang sedikit tidak percaya pun mencoba untuk menyentuh-nyentuh pegunungan milik Ana. Namun saat sudah tergapai, ia pun langsung tersetrum. Dan ternyata Ana sudah diprogram memiliki senjata pelindung otomatis. Karena siapapun tidak boleh menyentuh dan menikmati tubuhnya kecuali It seorang. Singkat cerita pada malam harinya saat akan tidur, Ana memaksa It untuk bercocok tanam. Namun It yang belum berpengalaman malah berteriak hingga akhirnya Ana pun membatalkan niatnya. Dari kejauhan ternyata si profesor selalu memantau gerak-gerik mereka melewati kamera yang dipasang di robot Ana. Si profesor pun kecewa karena adegan cocok tanam itu tidak terjadi. Ia pun lalu menelepon seorang wanita penggoda bernama Sojin untuk dikirim ke rumah It dan menggodanya setiap hari agar ia menjadi pria sejati dan mau bercocok tanam. Keesokan paginya wanita ini pun pergi ke rumah It. Dan terlihat wajahnya yang cantik membuat setiap pria langsung terpana. Wanita ini pun langsung melancarkan niatnya. Ia berpura-pura sebagai mantan dari ayah It. Dan ia sangat syok setelah mendengar berita kematian dari ayah It. Ia pun kemudian meminta izin
untuk menginap selama beberapa hari di rumah tersebut. Namun ternyata kedatangan dari wanita tadi membuat Ana marah, dan ia pun langsung menamparnya karena ia sudah diprogram untuk menjaga It. Akhirnya wanita tadi yang berniat untuk menginap pun langsung pamit untuk pulang, dengan keadaan lehernya yang sedang kesakitan. Tak lama kemudian Lisa datang ke rumah itu untuk menjemput It pergi ke sekolah. Dan terlihat sepanjang jalan ke sekolah, para murid pun terpukau melihat It yang menggandeng dua wanita cantik sekaligus. Hingga akhirnya saat pulang sekolah, dua sahabat It meminta izin untuk ikut ke rumah, dengan harapan di sana ia bisa sedikit icip-icip. Lalu sesampainya di rumah, dua sahabat It pun akhirnya tahu jika ayah It adalah seorang aktor film pemersatu bangsa. Pada saat itulah It pun menjelaskan pada dua sahabatnya jika Ana sebenarnya adalah robot. Ia juga sebenarnya agak risih dengan kehadiran Ana yang selalu memantaunya setiap saat. Singkat cerita, setelah teman-teman It pulang, malam itu Ana kembali merayu It untuk bercocok tanam. Namun It sendiri mengatakan jika yang ia inginkan saat ini hanyalah kehadiran sosok orang tua, terutama ibu, karena sejak kecil ia tak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ibu. It pun mulai bercerita tentang kehidupannya, dan Ana nampak dengan serius memperhatikan hal itu. Dan dari sinilah It pun pelan-pelan mulai menaruh hati pada Ana. Keesokan harinya teman-teman It kembali berkumpul, dan mereka pada saat itu mulai mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada It. Beberapa kejadian janggal seperti ayahnya yang tiba-tiba meninggal, hingga datang robot Ana yang selalu mengawasinya setiap hari, membuat mereka semua penasaran. Pada saat itu, Lisa yang mungkin cemburu dengan kehadiran Ana menuangkan sebuah cairan di lantai, hingga akhirnya cairan itu pun membuat Ana terjatuh dan sistem di dalamnya langsung error. It yang panik pun langsung menelpon si profesor, dan berkat petunjuk dari si profesor, akhirnya Ana pun kembali pulih dan ia terbangun. Kemudian pada saat itu It pun mulai terbuka pada Ana. Ia menceritakan jika di masa lalu ia selalu diputuskan oleh pacarnya. Dan sejak saat itulah ia pun menjadi pribadi yang introvert dan takut terhadap wanita. Ana pun tampak menenangkan dan semakin hari mereka berdua semakin dekat, yang membuat It semakin terbiasa dengan kehadiran Ana. Keesokan harinya sahabat-sahabat It datang lagi, dan pada saat itu mereka semua memiliki rencana busuk untuk It dan juga Ana. Mereka membuat It dan Ana mabuk. Lalu setelah itu Lisa mengajak It ke kamar untuk menjebaknya bercocok tanam, sementara Ana dibawa oleh teman pria It untuk juga dicocok tanami. Si profesor yang dari kejauhan memantau pun mulai panik, dan ia langsung menelepon It untuk memperingatkan keselamatan Ana. Mendengar hal itu, It pun langsung berlari dan memarahi teman-temannya karena sudah terlalu banyak memberikan minuman pada Ana. Lalu kemudian Ana pun terbangun dan entah mengapa ia langsung pergi sambil menangis keluar, hingga akhirnya robot Ana pun tertabrak mobil. Setelah kecelakaan itu, si profesor pun mengatakan jika kemungkinannya sangat kecil untuk memulihkan Ana seperti sedia kala. Satu-satunya cara yang bisa ia lakukan saat ini adalah It harus masuk ke dalam sistem motorik Ana dan membangunkan Ana secara manual agar ia bisa kembali. Dengan sebuah alat yang diberikan oleh si profesor, It pun akhirnya masuk ke dalam sistem motorik Ana dan ia melihat bayangan Ana yang berada di atas kasur dan tertidur. It pun pada saat itu berusaha untuk membangunkan Ana. Lalu tak lama kemudian muncul bayangan ayahnya yang mengatakan untuk mengikhlaskan kepergian Ana. Akhirnya setelah itu tak lama kemudian Ana pun kembali bangun dan sistemnya kembali pulih seperti semula. Melihat semua perjuangan yang ia lakukan setiap hari dengan Ana, It pun akhirnya mulai jatuh cinta pada Ana. Dan pada malam hari itu, untuk pertama kalinya, It dan Ana pun akhirnya bercocok tanam. Di lain sisi, teman-teman It saat ini juga telah memiliki pasangan masing-masing, dan akhirnya mereka semua pun masing-masing hidup dengan bahagia. Nah, itulah dia alur cerita film kali ini. Semoga kalian suka. Buat yang ingin request, silahkan buat tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.